Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini olinya putih nih, disebabkan karena dia campur dengan air radiator. Nah, ini air radiatornya habis, jadi dia masuk ke mesin, nyampur dengan oli, akhirnya olinya berwarna putih ya. Nah, ini sering sekali terjadi di motor yang pakai radiator, nggak cuma motor matic ya, bisa juga motor sport ataupun mungkin mobil. Nah, ini disebabkan karena seal mekanikalnya itu bocor, akhirnya dari water pump itu rembes masuk ke mesin. Nah, akhirnya seperti ini ya. Nah, untuk Vario sendiri memang lebih rumit ya dibandingkan dengan motor sport. Ini posisi water pumpnya ada di head cylinder sini, tersembunyi ini. Jadi untuk pembongkarannya lumayan ribet dibandingkan dengan motor sport. Nah, ini standar 2 nya saya ganjel tinggi, terus shockbreakernya bautnya yang belakang ini saya lepas, jadi posisi mesinnya dia bisa naik ya, seperti ini. Posisi silinder headnya bisa naik. Jadi untuk kunci T10 dan kunci ini bisa masuk ke lewat sela-sela sini ya, jadi bisa lah, tidak terlalu sempit, jadinya agak longgaran. Nah, ini untuk baut-baut radiatornya kita lepas semua. Nanti kita lepasnya itu bebarengan ya, jadi nggak ngelepas selang karena rawan patah di bagian sambungan-sambungannya. Nah, ini kita coba congkel dengan 2 obeng besar ya. Kita congkel. Ini yang paling rawan itu di sini ya. Kalau nggak hati-hati bisa pecah biasanya. Nah, kita gunakan obeng min yang besar ya, yang paling besar. Kita congkel kanan kiri seperti ini. Nah, sebelum dicongkel ada baiknya disemprot dulu pakai carbo cleaner supaya lem-lemnya itu bisa agak rontok ya. Ini ganti water pump yang paling susah ya ini di motor matic. Bukan mudah ya, tapi susah dan lama. Dikiranya itu bisa cepet. Nah, ini baru bongkarnya saja ya, belum nanti di water pumpnya itu juga lebih rumit ya dibandingkan motor sport. Nah, ini karena susah dibuka, kita lepas dari cangkangnya dulu. Nah, ini, jadi nanti cangkang dan radiatornya kita lepas dulu. Ini bebarengan ya, jadi tidak membuka dari selang-selangnya, biasanya ngeri patah ya. Nah, ini sudah terlepas. Untuk radiator selang-selang ini kita lepas duluan. Kalau motor yang sudah agak tua biasanya di sambungan pipanya itu gampang patah, jadi untuk menghindari itu ya kita lepas bebarengan semua seperti ini. Nah, kita lepas dulu ya, karena tempatnya sempit ya, kita harus hati-hati ya, nggak bisa cepat buru-buru. Nah, ini baru bisa dilepas, kita tarik pelan-pelan. Mana nih yang masih nyangkut? Oke ya, ini sudah terlepas, tapi ini baru separuh ya. Ini selang-selangnya tidak dibuka. Nah, ini baru dibuka untuk casingnya. Untuk water pump dan kipasnya itu masih nempel di sini. Ini yang rawan di sini ya, bisa pecah kalau lagi hapus. Harus pelan-pelan sekali ini nyongkelnya. Kita coba lagi congkel pakai obeng min yang besar ya. Nah, ini pakai 2 kanan kiri, harus berimbang.
Kalau sampai nggak lurus nanti juga bisa macet. Jadi kalau ada yang ngasih tutorial mudah sekali ganti water pump untuk Vario, itu sebenarnya enggak juga ya. Kadang ada yang susah, apalagi posisinya di rangka seperti ini agak sempit. Jadi kita harus ekstra hati-hati, takutnya nanti pecah. Kita ganti radiatornya satu set, itu harganya juga di atas 300.000. Malah bukannya untung malah buntung ya. Pelan-pelan kita lepas, kita sisipkan obeng min kanan kiri terus seperti itu sampai pelan-pelan dia keluar. Kita kasih solar sedikit nih supaya agak licin ya. Kita kasih solar supaya agak-agak licin ya. Lanjut kita congkel-congkel lagi. Pakai congkelan ban yang besar nih kanan kiri. Kita coba ya. Nah, ini udah mulai keluar ya separoh. Udah mulai keluar separoh, mudah-mudahan aman. Kita kasih solar dulu sedikit supaya agak-agak licin. Nah, ini sudah terlepas. Nah, ini sampai kering seperti ini ya. Sampai kering bagian bearingnya, karena lumasan dari oli itu terdorong oleh air ya. Nah, sebelum dibongkar kita ukur dulu nih jarak asnya supaya nanti pemasangannya itu enggak kebablasan. Nah, ini jaraknya kita ukur dulu, ini 19,80. Jadi nanti untuk pemasangannya nggak terlalu masuk. Kalau terlalu masuk gesek ya untuk kipasnya. Kipasnya biasanya gesek ke casing. 19,80 mili. Ya 2 cm ya, 2 cm kurang. Nah, ini. Dari bearing ke ujung sini ya. Nah, ini kipas rotornya supaya nanti saat pemasangan itu biasanya kalau kurang masuk dia gesek ke sini ya. Nah, ini kita lepas dulu pinnya ya. Pinnya ini kita lepas dulu, baru kita keluarin asnya. Nah, untuk pelepasan pin ya lumayan susah juga, harus pelan-pelan. Ada yang megangin, kalau ada yang megangin, nggak ada yang megangin harus punya ragum yang bagus ya, buat cepat sana cepat sini. Nah, ini kali ini sudah terlepas tadi ya, nggak sempat di videoin, tinggal kita keluarkan asnya.
Nah, ini kita cek asnya sudah baret apa belum. Ini sealnya yang pasti sudah kena, seal mekanikalnya ini sudah kena, aus. Nanti kita ganti ya, kita bongkar, kita ganti ini seal mekanikalnya. Ini bearingnya juga udah macet, kita nanti ganti sekalian. Untuk as sendiri nanti kita poles dulu. Ini agak baret ya, apakah masih layak pakai atau enggak. Kadang-kadang mau ganti juga spare partnya itu kadang susah. Nanti kita poles dulu, kalau masih layak pakai kita pakai. Oke ya, ini hasil polesannya kayaknya masih layak pakai, sudah halus. Sebenarnya mau ganti cuma nggak ada barang. Nah, ini untuk seal mekanikalnya original baru, bearingnya juga original baru, bukannya Yamaha. 600 berapa ya, ini 6002. Nah, ini sama ya. Seal mekanikalnya itu tadi sekitar 80.000. Untuk oil sealnya ini merek biasa, ganti juga. Kadang kita mau ganti ori tapi terkendala oleh barang ya, karena nggak ada, jadi nanti kita pasang saja ini. Seal mekanikal yang dikipas tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, yang penting rata ya, nggak usah dilem-lem. Itu kan dia neken karena ada per. Nah, kita tekan saja seperti ini, yang penting rata. Nah, ini lanjut untuk seal mekanikal, ini juga nggak usah dilem-lem karena di sini kan udah ada lemnya. Kita sebelum pemasangan kita kasih grease dulu ya, sebagai pelicin di sininya. Nanti untuk pemasangan sealnya, seal mekanikalnya, ini harus pakai alat yang pas. Saya biasa gunakan tracker magnet punya Karisma. Nah, ini pas banget seperti ini, jadi tidak merusak seal ataupun casingnya. Jangan pakai kunci shock ya. Nah, saya biasa gunakan kunci magnet seperti ini. Nah, jadi pas seperti ini ya. Ini diameternya lebih kecil sedikit, jadi tidak merusak casing juga. Nah, tinggal kita masukkan, kita ketok pelan-pelan. Nah, kita cek dulu, yang penting rata, ini sampai rapat ya. Nah, ini ada oil seal juga, bearing nanti kita ganti. Nah, ini asnya kita kasih grease nya. Bagusnya pakai grease yang khusus buat CVT ya, jadi karet itu nggak kalah. Nah, ini sebagai pelumas awal ya. Nanti kalau udah jalan dia kan ada air di sini sebagai pelumas. Nah, ini. Ini oil sealnya ya, untuk pemasangan jangan sampai kebalik. Ini seperti ini. Jadi yang ratanya itu di dalam. Nah, seperti ini. Ini ada lubang pernapasan, ini harus bolong ya. Lubang pernapasan mana ya? Nah, di bagian sini jangan sampai buntu, biasanya buntu kena lem. Ini lubang pernapasan harus bolong, jadi kalau ada kebocoran dari seal yang itu, dia airnya keluar ataupun oli ya, jadi nggak langsung masuk ke mesin. Nah, ini karena seal water pumpnya jebol, ininya mampet, jadi dia terobos masuk ke mesin. Untuk pemasangan sealnya ini jangan sampai terlalu dalam, jadi tidak menutup untuk lubang pernapasan ya. Nah, seperti ini kita tekan saja, yang penting rata, jangan sampai kebablasan. Kita ketok pakai kunci shock.
pelan-pelan ya, yang penting rata, jangan sampai kebablasan. Kalian bearingnya kita ganti, bearingnya ganti 6002 tadi serinya ya. Nah ini kita pasang. Udah rata, lanjut asnya ya, as water pump. Sini yang susah itu masang asnya, dia ngikut terus. Dipasang as, bearingnya ikut keluar, dimasukin asnya ikut keluar. Makanya tadi sebelum pembongkaran itu kita ukur dulu. Untuk pemasangan nanti bisa di posisinya lebih presisi ya, seperti ini. Nah ini pemasangan pen ya, kita pasang pen seperti ini, baru tinggal kita pasang ke mesin. Nah, lumayan lama prosesnya. Untuk ngepasin pennya ke cam itu ada coakan ya, kita topin dulu. Nah, di dalam situ dia pennya harus benar-benar pas masuk, kalau enggak nanti bisa berabe, water pump bisa muter. Ini posisi magnetnya kita topin. Nah, kita masukkan pelan-pelan seperti ini. Kalau mentok jangan dipaksa, harus benar-benar pas ya. Banyak kasus pennya itu setengah masuk, akhirnya water pumpnya nggak muter, akhirnya baru ganti seal water pump malah overheat ya, karena kipasnya itu nggak muter. Nah ini kita masukkan dulu. Kita bongkar lagi casingnya untuk lebih yakin. Kita bongkar lagi, nanti kita putar magnetnya untuk meyakinkan bahwa posisinya itu benar-benar spannya sudah masuk, water pumpnya sudah jalan ya. Nah ini kan kelihatan nih, kita putar-putar magnetnya, nanti kipasnya udah pas jalan, muter ya maksudnya. Berarti ini sudah benar-benar pas, baru kita pasang semuanya. Ini daripada kita nanti kerja 2 kali atau ada masalah, kita harus ekstra ya, ekstra hati-hati dan teliti, karena di komponen radiator itu sangat sensitif sekali ya.
pemasangan baut-baut hampir selesai, baut-baut casing, baut-baut sensor, ini semuanya kita rapikan ya. Oke, tinggal kita kebalikin nih shock breakernya, kita pasang lagi. Nanti kita tes ya, apakah termostatnya macet atau gimana ini baru nanti kita setelah ini ya. Jadi prosesnya untuk betulin radiator yang bocor itu lama ya. Belum nanti olinya ya, olinya yang itu campur air supaya lebih cepat, itu triknya bagaimana, karena kan dia bercampur air. Kalau langsung kita isi oli biasanya itu nggak bisa lama ya, maksimal paling 2-3 hari kita bongkar, kita kuras lagi. Nah, ini supaya cepat, nanti olinya itu kita kuras dulu pakai solar sekitar ya kalau bisa 2 atau 3 liter. Nah, ini kan putih ya, jadi nyampur ke mesin. Nah, ini kita sudah 1 kali ini tadi kita kuras dengan solar ya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada. Ini air radiatornya sudah diisi. Nah, ini solar ya. Kita kuras dengan solar. Kita masukkan 1 liter. Nanti kita nyalakan sekitar 1 menit, kita buang. Nah, lanjut 1 kali lagi kita masuki, kita buang gitu ya. Kalau bisa olinya itu 2 atau 3 liter sampai benar-benar bening, jadi nanti olinya bisa langsung dimasukin dan penggantiannya juga bisa lama. Kalau nggak dikuras seperti ini ya nanti paling lama seminggu dibongkar harus ya, karena ini kan di dalam mesin, di dalam bearing-bearing itu masih lengket. Ini kita angetin 1 menit, kita buang. Apakah nggak apa-apa, saya jamin nggak apa-apa, karena solar itu ada kandungan pelumasnya ya. Jadi nggak, untuk bearing, untuk piston itu yang penting jangan terlalu lama, itu nggak ada masalah. Saya sering lakukan dan sudah bertahun-tahun ya. Nah, ini kita angetin 1 menit, nanti kita buang. Nah, ini radiatornya ini kita tambahin lagi ya. Untuk penggantian seal water pump vario itu lama ya dan susah prosesnya. Kita angetin sampai termostatnya itu macet apa enggak ya. Jadi kita tunggu dulu. Ini pengurasan yang kedua ya. Tadi pertama sudah, ini pengurusan yang kedua pakai solar. Nanti niatnya ini 3 kali ya, jadi 3 liter per 1 liter, diangetin 1 menit, baru nanti pakai oli yang beneran. Nah, ini yang kedua masih putih seperti ini.
setelah yang ketiga kita baru masukin oli yang beneran ya, oli yang sebenarnya. Ini pakai mesran SAE 40, mesran SAE 40, oli murah dan tangguh ya dari Pertamina. Untuk oli ini saya yakin ini enggak ada yang KW ya, segelnya juga paten. Dan untuk mesin ini bisa untuk mobil atau motor, SAE 40 ya, bukan yang 2050 tapi ini yang mesran SAE 40. Nah, ini tinggal kita panasin, kita cek radiatornya. Ini setelah mesin menyala biasanya kurang, kita tambahin. Kita tunggu nanti benar-benar mendidih ya, apakah ini termostatnya macet atau enggak, atau gimana nanti ya, supaya nanti enggak ada masalah ya, enggak ada komplain. Karena perbaikan seperti ini sensitif banget biasanya. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Nanti tanda untuk termostat macet atau enggak itu biasanya kalau sudah panas banget, selang yang bawah itu juga ikut anget ya, tandanya air sudah bersirkulasi. Kita aduk sampai lama ya, sampai benar-benar airnya mendidih. Nah, ini airnya sudah bergejolak, sudah panas banget seperti ini ya. Nah, ini nanti kita cek selang bagian bawah ya, selang bagian bawah. Kalau dia hangat berarti air itu bersirkulasi. Nah, ini selang yang atas ini kan hangat panas. Nah, untuk selang yang bawah di sini juga kita cek ya. Kalau dia nggak panas adem berarti termostatnya itu benar-benar macet. Kita cek dari selang bawah sini juga ikut panas, artinya itu air panas masuk ke kisi-kisi radiator, didinginkan ke suhu kerja ya, jadi ikut hangat yang bawah. Kalau tetap dingin berarti dia air tidak bersirkulasi. Nah, hangat ya, jadi tandanya itu bersirkulasi dan termostatnya nggak macet. Nah, kita tutup dulu, kita tutup. Nanti di suhu tertentu kan dia termostatnya baru membuka, biasanya di sekitar 90 derajat ya. Kita tutup. Kalau gelembung segini tekanannya ke mana? Tekanannya dia ya ke selang reservoir ya, kalau ada tekanan berlebih. Selang bawahnya panas. Nah, ini kalau tutupnya normal, nanti kalau ada gelembung-gelembung tekanan seperti itu dia akan buang ke reservoir. Reservoir nanti keisep lagi ya kalau vakum ya. Ini reservoir ini yang ini ya, jadi nanti dia kalau tekanannya gede banget dia keluar. Katup yang ada di tutupnya itu dia membuka, tekanannya tinggi, air keluar masuk ke penampungan. Kalau ini dia membuka dan dari penampungan masuk lagi. Jadi normalnya seperti itu. Jadi tutup juga itu sangat berpengaruh. Nah, ini sudah dipastikan ini selang radiator bawah ikut panas, insya Allah ini termostatnya itu nggak macet. Nah, ini
sudah diuji, mudah-mudahan aman, tidak ada masalah ya. Nah, ini kita buka tutupnya, kita pakai kain ya, kita buka. Nah, takutnya nanti airnya kurang atau gimana, kita tutup pakai kain, baru kita putar pelan-pelan karena ini panas banget ya. Karena ini ya biar cepet kita buka, tapi harus pakai pengaman. Kalau kurang kan kita tambahin lagi untuk air radiatornya ya. Sambil dipanasin, sambil kita cek-cek apakah ada kebocoran dari selang atau gimana ya. Karena kemarin ini kan selang bawah itu yang dari blok nyenggol knalpot, akhirnya bolong, air radiator habis, overheat. Nah, setelah diisi air dia overheat lagi. Mungkin pas kemarin itu dia kering, akhirnya seal water pumpnya yang kena ya. Jadi tadi bocor keluar, sekarang bocor ke dalam, nyampur oli. Nah, ini selang bawah ini sudah panas, artinya sirkulasinya sudah bagus di suhu kerja ya. Mudah-mudahan ini sudah enggak ada masalah, normal semua, enggak ada kebocoran. Tinggal kita rapi-rapikan ya. Beginilah proses penggantian seal water pump Vario ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.